Kalau kepingin berkah, taat sama suami. Kepingin berkah, senengan suami. Kepingin ridho, itu berkah. Bukan uang mahar ini berkah. Ya Habibi ya Muhammad. Bagaimana hukumnya suami juga makan uang mahar nikah si punya istri, yang punya istrinya, Ustaz? Karena sudah tidak ada lagi yang mau dimakan, akhirnya maharnya yang dimakan. Mahar itu kewajiban suami yang sudah ditentukan dalam akad atau di luar akad yang harus diberikan kepada istri. Ya, dalam akad disebutkan bil mahri, atau kalau nggak disebutkan maka mahar seperti perempuan ini seberapa di desa itu, di keluarga itu. Karena mahar ini ada kelompoknya, kelasnya masing-masing. Kalau disebutkan dalam akad, itu mahar yang harus diserahkan suami kepada istri. Sampai diancam oleh Nabi, jika seseorang menikah dan niat tidak memberikan maharnya, faqad zana, itu bisa dapat dosa seperti zina itu. Artinya ini penipu ini. Sudah niat tak mau ngasih. Lain ya. Niat tak mau ngasih dengan ada masalah tak bisa ngasih, itu lain. Karena mahar itu tidak menjadi syarat bolehnya berhubungan suami istri. Ini yang perlu dipahami. Tidak menjadi syarat bolehnya hubungan suami istri. Harus dikasih maharnya dulu. Kalau nggak dikasih nggak boleh. Nggak ada itu. Nggak ada. Ini yang banyak salah paham. Makanya ketika maharnya kasihkan dulu, maharnya kasihkan dulu. Lalu apa? Kok rogo buru? Ada apa ini? Mau kiamat? Ini tidak ada ini. Tapi mahar itu boleh si istri menolak untuk berhubungan sebelum diberikan maharnya. Boleh. Istri kan haram menolak. Istri haram menolak diajak berhubungan. Tapi dalam kondisi ini, ketika dia baru nikah, malam pertama, Mas, maaf, saya tidak mau berhubungan sebelum kau kasihkan maharnya. Karena maharnya mobil Innova baru. Nah, ini lapas malam ini burung ini kalau Innova. Takut. Boleh. Besok ada Cik? Enggak. Maharnya dulu baru silahkan, saya milikmu. Boleh gitu. Ya enggak dosa. Itu haknya. Tapi jika malam pertama sudah enggak minta mahar, malu ini itu, sudah dapat malam kedua sudah berhubungan, saya tidak mau Mas, Innovanya dulu. Oh, udah bisa, sudah, tidak boleh, telat. Kalau sudah berhubungan nggak boleh lagi menolak. Lo maharnya iya utang, berarti suami utang mahar Innova sama ente, ya harus dibayar. Ini pembahasannya lain ya. Ini pembahasannya istri boleh tidak menolak gitu loh. Kalau belum berhubungan sama sekali, tidak mau berhubungan kecuali mahar dikasih, boleh, dibolehkan oleh syariat. Tapi kalau sudah berhubungan sekali, yang kedua minta maharnya dulu, minta tidak apa-apa. Tapi nggak mau berhubungan kecuali mahar dikasih, nggak boleh. Kenapa? Salahnya ente dapat kesempatan pertama, yang pertama kali itu ente boleh nolak. Ente nggak mau, nggak apa-apa. Besoknya diajak lagi, maharnya dulu, boleh. Setahun tidak dikasih mahar, ente nggak mau berhubungan, ente nggak dosa. Karena diperbolehkan oleh syariat untuk menolak sebelum mahar dikasih. Tapi kalau sudah berhubungan sekali, nggak boleh lagi nolak. Tapi suami wajib memberikan mahar itu. Gitu loh. Ya utang jadinya. Loh, ketika akad halan, gitu kan? Kontan maharnya.
ya itu bukan berarti harus dikasih ngeblok gitu. Kalau nggak dikasih kayak apa? Ya dosa, utang. Paham ya ini dulu ya. Berarti maharnya. Kadang-kadang sumpek gitu. Burakat, maharnya mana? Kasihkan. Oh kenapa gitu loh? Kok seakan-akan jual beli. Mahar wajib suami memberikan kepada istri. Enggak boleh lihat sebelum mahar dikasih, enggak boleh megang sebelum mahar dikasih. Enggak. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ketika mahar itu dikasihkan sama istri. Oh ya. Ini bukan berarti bolehnya berhubungan, enggak ada hubungannya. Mahar tidak ada hubungannya dengan bolehnya berhubungan intim atau tidak. Tidak ada hubungannya. Dikasihkan enggak dikasihkan, kalau sudah gobil tuh boleh 100%. Paham? Mahar hanya si istri boleh menolak untuk berhubungan di pertama kali hubungan sebelum dikasihkan maharnya. Hanya itu. Paham? Boleh menolak. Kalau enggak menolak, ya tidak apa-apa, bagus. Maksudnya jadi saran ya. Tidak ada hubungannya, boleh tidaknya berhubungan. Kalau sudah suami memberikan mahar itu kepada si istri, maka mahar itu 100% milik si istri. Sudah, seperti hartanya dia yang lain. Tidak ada bedanya. Ini mahar saya, Ustaz. Terus kenapa? Apa bedanya? Kalung mahar sama kalung dibelikan suaminya. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Jangan terlalu dibesar-besarkan gitu loh. Barokah Ustaz. Barokah itu kamu taat suamimu, itu barokah. Kamu nyenengkan suamimu, itu ibadah. Jangan mahar dieman-eman, jangan diodek-odek. Dilihat tak boleh, jangan dilihat. Ini uang mahar saya. Itu kenapa? Kalau kepingin berkah, taat sama suami. Kepingin berkah, senengan suami. Kepingin itu berkah. Bukan uang mahar ini berkah. Harus menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu loh. Jangan berlebihan. Tapi kalau tidak ada yang dimakan, seperti yang kasus tadi itu. Si istri punya kalung dibelikan suami sebagai mahar. Jangan dijual, ini mahar. Apa kalau dijual? Batal pernikahannya. Gagal pernikahannya, enggak berkah pernikahannya. Enggak ada hubungannya. Tapi kalau Anda lihat suami enggak punya uang, kalung baik dari mahar, kalung dari warisan orang tua Anda, kalung dari manapun, turun dari langit, dari surga, buk, umpamanya, Mas jualan buat kerja, jual buat beli beras, jual buat makan, hebat Anda, diridhoi Allah Anda. Iya, ini ada ibu-ibu di sini. Paham Bu? Iya. Senangkan suami, senangkan anak, mahar, tidak ada masalah, jual nanti beli lagi. Ya, yang banyak. Jangan gara-gara ini uang mahar, uang warisan, uang ini, uang itu. Jangan akhirnya suaminya bingung sampai utang ke bank. Nah, ada apa? Anda punya uang ibu, kasihkan. Berkah. Ini dapat ridhonya Allah. Tapi suami, jadilah Anda suami yang terhormat, ya. Jangan ngelirik mahar terus. Usaha dulu. Jangan, biar si istri kalau memang perlu biar istri memberikan kepada Anda. Enak konoin terus. Ana mas ngono Dik, ana kalunge ngono Dik. Dik ana kalunge ngono Dik. Mahar iku ana ngono Dik. Wah, Anda suami enggak baik Anda. Anda suami enggak baik Anda. Harus terhormat gitu loh. Jangan, berapa lu? Ini Mas kalung mahar. Oh, Dik, jangan Dik. Saya masih bisa usaha. Gitu laki-laki. Ya. Saya lebih baik becak macul Dik. Ojo kon susah Dik.
pakein kalung ini, aku seneng lek kon pakai kalung ini gitu. Jangan aji mumpung ono, mumpung baik. Mas mas, tak apa-apa tadi, tak apa-apa mas. Masya Allah, ini nggak urung ini. Aja. Jadi ini untuk istri, ini nasihat untuk suami. Kayak tadi loh, nasihat untuk anak sendiri, nasihat untuk orang tua sendiri. Nah, ada masing-masing. Ya, mudah-mudahan semua diridhoi oleh Allah.